airplane that wasn't going to work. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda, Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Cerul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC yang pada saat itu dilarang oleh pemerintahan Jepang. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage. Kawan-kawan, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan, dan kita harus segera mendesak golongan tua agar segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang dalam memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tetapi apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara secara baik-baik dengan beliau, Luis. Betul, kekerasan bukan cara penyelesaian masalah yang baik. Sebaiknya kita menemui Bung Karno setelah dia pulang dari jalan. Betul. Assalamualaikum Bu, apakah Pak Soekarno ada? Ada, sebentar saya panggilkan, silakan duduk dulu. Pak, ada pemuda-pemuda ingin bertemu. Di mana? Di luar. Ya. Ada maksud apa saudara-saudara dalam mari? Begini, Bung. Jepang telah menyerah dan kami menginginkan Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kan sudah ada badan yang merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus disiapkan. Tapi kita atas nama golongan muda tidak setuju dengan hal tersebut, karena PPKI adalah bentukan Jepang. Memproklamasikan adalah hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Selamat malam, Bung Karno. Ada maksud apa lagi Anda kemari? Sekarang Bung, sekarang malam ini juga kita korbankan revolusi Indonesia mempertaruhkan jiwa kami. Jika malam ini tidak mengeluarkan pengumuman, akan terjadi akibat pembunuhan besar-besaran dan pertumpahan darah. Ini potong leherku. Seretlah ke pojok itu dan potonglah malam ini juga. Tak perlu menunggu hari esok. Sabar, Soekarno, sabar. Jepang adalah masa lampau. Sekarang, kita harus menghadapi Belanda yang berusaha kembali menjadi tuan rumah di negeri kita ini. Jika kalian tidak setuju dengan apa yang saya katakan, mengapa tidak Anda saja yang proklamasikan kemerdekaan? Mengapa harus Soekarno? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita untuk hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita sendiri yang memerdekakan negara kita sendiri sebagai satu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumbuhan darah. Kekuatan segelintir ini tidak akan cukup melawan Jepang. Coba apa buktinya? Mana buktinya kalian bisa memperhitungkan semua ini? Apakah kalian bisa melawan Jepang dan mempertahankan anak-anak dan wanita untuk kedepannya di negara ini? Usulan dari golongan muda tidak bisa diterima karena kurangnya perhitungan dan takut memakan jiwa dan banyaknya harta. Baik, kalau pendapat kalian masih begitu, kami mohon diri. Kenapa Anda tetap bersikeras Bung Karno kalau proklamasi harus disusun oleh PPKI? Bukan saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tapi kita harus melihat situasi lebih dahulu agar rakyat tidak menjadi korban. Kami mohon juga
dan tentara PK akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan proklamasi kemerdekaan setelah kembali ke Jakarta. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami meminta Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini juga, lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi ini adalah saat yang tepat. Di Sogon, saya sudah merencanakan semuanya, Pak, dan akan dijalankan pada tanggal 17. Mengapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang atau tanggal 16? Adapun alasan khusus mengapa Bung Karno memilih tanggal 17 Agustus, yakni karena tanggal 17 merupakan angka yang suci dan saat itu bulan Agustus adalah bulan suci Ramadan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.